Ingat nanti ikhlas. Ingat Oh ya. Allah, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa huwa asma'uka innaka Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal ihsan wal islam. Wa waffaqana bi nurihi bis suluki bi tariqihi al aqwam. Wa syukru lillahi tabaraka wa ta'ala adla ad-dahri was sidina wal ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah zul jalali wal ikram. Wa huwa al-mutafarridu bil baqa'i wad dawam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-qudwatul imam. Alaihi min rabbih afdalus salati wa askas salam. Allahumma salli wa sallim ala man jaa bil haqq fa yusaddiqu bihi ibadul kiram. Sayyidina Muhammadin imamil mursalin wa khairil anam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahum ila subulis salam. Wa ya ibadallah, usikum nafsi bitaqwallah wa ahussukum ala ta'atihi fi kulli waqtin wa hinin la'allakum turhamun. Wastami'u liqaulillahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada pernyataan Allah di dalam Al-Qur'an. Dan pernyataan ini adalah menunjukkan adanya sikap manusia yang amat sangat tercela. Dan Allah menyebut orang seperti ini orang dungu. Allah berfirman, wa qala allazina la ya'lamun laula yukallimuna Allah ila akhir ayat. Wa qala allazina la ya'lamun, berkatalah orang-orang yang dungu. Apa katanya orang dungu? Laula yukallimuna Allah. Kenapa Allah tidak pernah berbicara kepada kami? Itu pernyataannya orang dungu. Di mana letak kedunguannya? Sampai Allah mengklaim bahwa inilah orang-orang yang tidak tahu. Ya, kalau orang itu orang dungu. Di mana letak kedunguannya? Letak kedunguannya itu adalah mengira Allah tidak pernah berbicara kepada dirinya. Padahal Allah tidak ada satu waktu, tidak ada satu tempat, tidak ada satu keadaan yang kita tidak mendengarkan suara kebenaran dari Allah. Inilah pernyataannya orang. Apapun yang kita lakukan, tidak akan mungkin sepi suara kebenaran dari Allah. Cuma terkadang kita yang tuli, terkadang kita yang buta, terkadang kita yang bisu. Dan itu juga dituju dalam Al-Quran. Summun, bukumun, umiyun, wahum la yarji'un. Nah, sifat
bisu tuli buta ini adalah sifatnya orang-orang kafir, sifatnya orang-orang munafik. Kenapa? Tidak pernah mendengar suara-suara kebenaran dari Allah. Makanya kalau ada orang yang memiliki sifat seperti ini, yakin dan percaya, yang lahir dari dirinya adalah kejahatan. Sementara Allah mengatakan bahwa apapun yang engkau nampakkan dalam kehidupanmu dari dirimu atau yang kau tidak nampakkan, pasti ada konsekuensinya. Itu pakai kata pasti itu. Ayatnya apa? Ini saya kira banyak sering kita baca itu. Wa in tubdu ma fi anfusikum, sekiranya engkau menampakkan dalam bentuk sikap dan perilaku, tutur kata, atau Anda tidak menampakkan, apa konsekuensinya? Yuhasibukum bihi Allah. Pasti Allah punya perhitungan. Nah, yang kita takutnya kalau yang kita nampakkan itu akibat karena kita tidak mendengarkan suara-suara kebenaran dari Allah. Karena akan tuli, bisu, buta. Buta itu, buta bukan maksudnya tidak melihat. Ya. Bukan maksudnya tertutup matanya, bukan. Orang buta itu pada hakikatnya adalah orang yang tidak tahu apa yang ia lihat. Itulah orang buta. Sama dengan orang tuli. Orang tuli itu bukan tidak mampu mendengar, tapi orang yang tidak tahu apa yang ia dengar. Man lam yudrik al-mubasirat, itu kata ulama kita. Konsekuensinya apa orang seperti ini? Yang lahir dari dirinya adalah jahat, buruk, tidak ada manfaatnya. Sementara Allah mengatakan, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi. Pasti Allah punya perhitungan. Punya konsekuensi di dunia dan di akhirat. Seandainya kita mau mengukur, membanding-bandingkan antara konsekuensi di dunia dan konsekuensi di akhirat, jauh lebih kencang itu konsekuensi di akhirat. Kenapa? Seberat-beratnya konsekuensi di dunia ini bisa diukur dengan waktu. Di mana ukuran waktunya? Ya kalau sudah tiba ajal, selesai. Tetapi konsekuensi di akhirat, kapan berakhirnya? Khalidina fiha. Terus kita tidak tahu sampai kapan. Dan semua itu punya konsekuensi. Kalau baik, ya konsekuensinya baik. Kalau jahat, pasti konsekuensinya jahat. Tapi terkadang kan kita tidak berpikir konsekuensi seperti itu. Kita mau mengatakan bahwa bukan dosa besar yang banyak mengancam kehidupan manusia. Bukan. Yang banyak menjebak manusia itu adalah dosa yang dipandang enteng oleh pelakunya. Ali bin Abi Thalib itu berkata begitu. Ali berkata, asyaddu dzunub, dosa yang paling berbahaya dalam kehidupan manusia adalah mastahaffa bihi sahibu, yang dipandang enteng oleh pelakunya. Mari kita lihat kenyataan, sekiranya kita mau membuat ilustrasi. Pernahkah kita melihat batang pisang atau batang mangga yang besar menyumbat got di situ? Kira-kira jarang, kalaupun kita pernah. Kenapa? Karena kita sangat hati-hati di situ. Yang banyak menyumbat got itu kertas-kertas kecil, gelas-gelas kecil, karena itu yang dipandang enteng.
konsekuensinya larinya juga kepada manusia. Nah, Allah mengatakan semua ada konsekuensinya. Tentu kita yang mencari adalah konsekuensi yang positif. Karena memang di dalam ayat tadi yang kita baca itu, yuhasibakum bihillah fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Itu udah konsekuensinya itu. Diputihkan ataukah disiksa. Ada hadis begini. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud yuhasabu hisaban yasira?" Beliau membaca ayat itu, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira." Siapa nanti yang diberikan kotak amalnya, kartu amalnya dengan tangan kanannya, maka ia akan dihisab dengan amat sangat gampang. Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan dihisab dengan amat sangat gampang?" Kata Rasulullah, "Tidak ditanya." Tidak ada pertanyaan. Dan ini logis, masuk akal. Coba kita lihat dalam kehidupan kita ini. Seandainya kita suruh anak kita pergi ke satu tempat mengerjakan pekerjaan, dan anak ini menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, apa yang kita perintahkan dia lakukan, kira-kira masih kita mau tanya? Tidak ada pertanyaan. Kalau itu pertanyaan, paling-paling kita menjanjikan nikmat-nikmat yang banyak. Sudah makan, sudah makan apa? Itu. Tapi kapan ada salah satu, pasti kita bertanya, kenapa bisa salah? Makanya Nabi menyambung hadisnya itu. Faman nukisa hisabahu yaumal qiyam uzzibah. Siapa yang ditanya nanti tentang amalnya di akhirat, uzzibah, sudah pasti disiksa. Kalau begitu ini kita harus menghindari pertanyaan-pertanyaan. Nah, untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan itu, ada hadis Rasulullah SAW. Ini hadis populer, bahwa al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Cara berfikirnya, cara bersikapnya orang muslim itu adalah selalu berpikir apa kebaikan yang orang lain bisa dapat dari diriku. Bukan apa kebaikan yang saya bisa ambil pada orang lain. Kalau ada yang berpikir selalu begitu, pasti banyak kemuliaan orang lain yang kita tabrak. Mari kita lihat contohnya. Kita barangkali semua di sini pernah meminta sesuatu kepada teman kita. Entah kenapa teman kita itu tidak memberikan apa yang kita minta. Apa yang hadir dalam pikiran kita? Apa kesan apa yang hadir dalam diri kita? Mungkin kita berkata, sikit na yang. Kenapa keluar kata-kata itu yang cepat hadir? Karena memang selalu di pikirannya apa yang ia biasa ambil dari orang. Bisa diambil dari orang. Belum tentu teman kita itu yang masih belum tentu. Jangan-jangan kita yang tukang minta-minta. Nah, di mana kita pernah dapat ayat bahwa manusia diciptakan untuk diberi? Tidak ada. Saya di Mesir, di Sudan, di Mekah mengaji, di Madinah mengaji, tidak pernah temukan ayat begitu. Manusia diciptakan untuk mau diberi. Yang ada memberi. Boleh kita lihat. Nah, bahayanya lagi, manusia ini kapan ia memberi selalu takut kalau lebih. Periksa dulu, jangan sampai lebih. Tetapi kalau dia mengambil, selalu takut kalau kurang.
Inilah penyakitnya manusia ini yang begini. Makanya nasihatnya ulama kita, jangan pernah takut lebih ketika memberi, dan jangan pernah takut kurang ketika mengambil. Kenapa? Lebih itu menjadi penyejuk di kuburan di akhir. Yang kurang itu menjadi sedekah. Tapi ini kan susah dilakukan ini karena ada selalu kekuatan-kekuatan yang mendorong diri kita untuk ke situ. Bahkan ada nasihatnya ulama kita itu terkait dengan persoalan hak dan kewajiban. Ini kan banyak juga yang menyeret manusia gini. Ulama kita berkata begini, jangan pernah memaksa seseorang untuk melakukan kewajibannya hanya gara-gara engkau melihat ada hakmu di situ. Tapi paksa dirimu untuk melakukan kewajibanmu karena engkau melihat ada hak orang lain pada dirimu. Tapi ini kan terkadang susah kita lihat yang begitu. Karena memang amat sangat tersembunyi. Amat sangat tersembunyi. Dan memang ada hadis berkata, asyirku fi hazihil ummah. Ini hadis, saya menjadikan hadis ini favorit saya. Karena saya terima langsung dari syekh saya dari waktu di Mekah, di Masjidil Haram. Asyirku fi hazihil ummah akhfa min dabibin namal ala safa fi zulmatil lail. Kemusyrikan, kesalahan, dosa akhfa, lebih tersembunyi, bukan sama tersembunyi, lebih tersembunyi dibanding tersembunyinya seekor semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Apa yang bisa melihat itu? Kalau bukan nur hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak-banyak kita mendekatkan diri kepada Allah. Supaya cara berpikir kita itu jangan selalu berpikir apa yang bisa diambil. Rubah itu cara berpikir itu. Ya mungkin saja kita pernah ada event yang kita ikuti. Kita ketemu dengan teman kita. Teman kita ini akrab, tapi kurang perhatian dengan kita, apalagi kesan kita. Wah, tempo na yan, sombong na yan, congkaknya yan. Padahal saya teman baik, kenapa tidak dibantu? Belum tentu mereka sombong, belum tentu mereka congkak. Periksa diri kita, jangan-jangan kita yang gila hormat. Kembali saya minta tolong kepada kita semua ini. Apa tolong dibantu saya, karena saya tidak pernah menemukan ada ayat mengatakan manusia diciptakan untuk mau dihormati. Manusia mau diciptakan untuk mau dihargai, untuk mau dimuliakan. Saya tidak temukan, dan sampai Bapak Adam temukan, sampaikan ke saya. Yang ada adalah menghormati. Yang ada adalah menghargai. Yang ada adalah memuliakan. Itu yang ada. Coba kalau kita semua ini mau dimuliakan, tabrakan kehidupan kita. Tapi kalau masing-masing kita saja di dalam masjid ini memuliakan, apa yang kita rasakan? Kemuliaan. Nah, yang sering membuat kita terseret di situ adalah atribut-atribut yang melekat pada diri kita. Ini yang terkadang menghijab atribut itu yang melekat pada diri kita. Saya ambil contoh diri saya. Ini atribut ini semua banyak melekat pada diri kita. Saya sebagai suami dari istri saya, mungkin saya berkata, sudah masak. Padahal kan ada kata-kata yang lebih bagus dibanding itu. Siapa yang memaksa kita mengucapkan kata-kata yang tidak pantas? Karena atribut yang menyelekat pada diri kita. Mari kita mengabaikan seperti itu. Itu suara-suara kebenaran dari Allah Subhanahu, supaya kita tidak digelar oleh Allah. Ya, kalau lazina la ya'lamu, berkatalah orang-orang
Mudah-mudahan ada manfaatnya khutbah kita pada hari ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal ihsan wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qad qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ahussukum ala ta'atihi fi kulli waqtin wa hinin la'allakum turhamun. Wastami'u liqaulillahi ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin waqtubna ma'asy syahidin wahsyurna ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma srif anna su'a wa sayyil asqam bima syi'ta wa kaifa syi'ta wa anna syi'ta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina abwaaba kulli khairin wa tahta 'ala awliyaika wa anbiya'ika wa rusulika wa ibadika as-shalihin. Allahumma yassirna wa la tu'assirna innaka antal muyassir wa yassir lana umurana kullaha. Allahumma barik auladana warzuqna birrahum wa la tadurna fajrahum. Allahumma ghfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li ikhwanina fillahi ta'ala wa li kafatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka an tafta' 'alaina min hazaini rahmatika ma yashfina bihi min kulli da'in wa an tafta' 'alaina min hazaini rahmatika ma yuqarribuna ila ma tuhibbu wa tarda. Allahumma ja'alna minal 'alimin al-'amilin as-sadiqin as-salihin al-mukhlisin al-mukhlasin fil aqwali wal aqwali wal ahwali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna tahassanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha 'azima yazkurkum wa la zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma la ta'lamun.